Kalian tahu kan? Apa? Masih ingat nggak? Kalau datarnya normal? Siapa yang masih ingat? Ayo. Kan ada kalau data normal kita pakai statistik apa, kalau tidak normal pakai apa? Ingat tidak? Masa di antara satu kelas ini nggak ada yang ingat? Ada? Coba Ibu tanya. Via Vandiana. Via, pakai apa Via? Hah? Kamu masih di mute tuh, dibuka dulu. Lupa, Bu. Lupa. Ya, sekalian Ibu mau kasih tahu ya, kamu uji UTS-nya nggak bisa Ibu buka. Ya, nanti coba dilihat. UTS-nya nggak bisa Ibu baca ya. Yang keluar tuh bahasa sandi. Ya, nanti coba dilihat. Belum keluar nilainya. Nanti saya kirim lagi. Siapa lagi? Siapa yang mau jawab coba? Ini kok cuma sedikit yang hadir ya, berapa orang yang kontinya sudah masuk belum? Sudah masuk ke ini belum ke Zoom ya? Hadir, Bu. Hadir. Alwan kan? Ibu nanya Alwan deh. Alwan. Kenapa, Bu? Kalau datanya normal kita pakai statistik apa? Lupa, Bu. Baru. Lupa juga. Baru UTS kemarin. Holilullah. Mana Holilullah? Ini nggak ada orangnya ini. Mana gambar apa? Nggak dibuka kameranya. Ya, Holilullah apa jawabannya? Masa sekelas nggak ada yang ingat? Adila. Lupa juga. Inggar, coba Inggar. Apa Inggar? Enggak ingat, Bu. Hah? Lupa. Enggak Sarah? Coba Sarah. Sarah. Oh. Kalau datanya normal pakai apa? Nggak ada suaranya, Sarah. Sri Rahma, coba Sri Rahma. Masa sekelas nggak ada yang ingat satupun, lupa semua. Ya udah, kalau lupa Ibu ingatkan ya, bahwa kita menggunakan statistik parametrik ya, kalau datanya berdistribusi normal ya. Kalian soalnya ini sih ya, jadi ujiannya ujian online, jadi jawabnya juga hanya copy paste aja, jadi tidak dengan apa ya, tidak ingat juga tidak gitu ya. Ya, jadi kalau datanya normal, kita bisa gunakan statistik parametrik ya. Kalau tidak normal, baru kita mencari statistik yang lain, yaitu statistik non parametrik ya. Jadi kalau datanya sudah normal, nanti kita bisa menggunakan uji T, ya, mengujikan uji J dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menguji data itu normal, kita lihat di sini. Sebenarnya kalau kita menggunakan teorema limit pusat, kalau data itu banyaknya lebih dari 30, maka diasumsikan data itu berdistribusi normal ya. Tetapi tidak selalu ya, untuk yang lebih besar dari 30 itu selalu normal. Kalau nilainya sama semua ya bukan normal lagi, tapi distribusi seragam namanya ya. Nah ini adalah beberapa uji yang dilakukan untuk menguji normalitas suatu distribusi atau suatu data ya, uji chi-square, Kolmogorov-Smirnov, kemudian uji Lilliefors,
Sapphira Wilk, dan Jarkibera ya. Yang akan kita bahas di sini hanya satu ya, nggak mungkin dibahas semua. Jadi yang akan kita bahas hanya dengan uji chi-square atau chi kuadrat. Ya, ini uji chi-square. Rumusnya kalian bisa lihat di sini ya. Sigma dari OI min EI kuadrat dibagi dengan EI ya. Nanti kita lihat apa itu OI dan apa itu EI. Nah ini waktunya habis, kita akan keluar nanti masuk lagi ke link yang sama ya. Nah, ini chi kuadrat ini lambangnya seperti ini ya. Kemudian OI adalah frekuensi observasi ya. Jadi ini adalah frekuensi berdasarkan hasil dari data yang diperoleh. Nah, sedangkan EI adalah frekuensi harapan. Nah, ini diperolehnya nanti dari hasil perhitungan kita berdasarkan dari luas yang diperoleh untuk setiap interval yang akan dibuat ya. Nanti untuk perhitungannya kalian harus buat tabel distribusi frekuensi seperti yang sudah ada kemarin di soal UTS kan Ibu berikan ya, bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, di situ nanti tabel itu kita gunakan untuk mencari EI ini ya, EI atau frekuensi harapan ya. Nah, luasnya ini nanti berdasarkan luas dari setiap interval ya dikali dengan jumlah datanya ya. Nah, kemudian jangan lupa juga kita harus menentukan H0 atau hipotesis statistiknya dan H1 atau hipotesis penelitian. H0-nya data berdistribusi normal, kemudian yang H1-nya data tidak berdistribusi normal. Kemudian ada kriteria uji itu untuk menentukan apakah nanti H0-nya ditolak atau tidak. Ini dia ditolak jika ya H0 ditolak jika chi kuadrat hitung lebih besar dari chi kuadrat tabel. Ya, ini nanti kalian chi kuadrat hitung itu kan diperoleh dari rumus tadi ya. Sedangkan chi kuadrat tabel nanti kalian lihat dari tabel chi kuadrat. Nah, ini ada contoh ya. Contoh penelitian dilakukan untuk mengetahui usia guru di suatu daerah. Diperoleh sampel seperti pada tabel di bawah ini. Tentukan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, kalian nanti pada saat melaksanakan penelitian, biasanya kan membandingkan ya. Membandingkan antara dua buah kelas ya. Satunya diberikan perlakuan, misalnya menggunakan model yang inovatif, entah itu model PBL, blended learning dan lain sebagainya. Sedangkan satunya lagi kelas kontrol, mungkin dia hanya menggunakan PowerPoint ya. Nah, dua kelas itu untuk melakukan pengolahan data atau membandingkannya, kalian terlebih dahulu harus menentukan normalitas atau kenormalannya. Ya. Jadi yang diperiksa itu tidak hanya satu sampel, tapi dua-duanya, baik itu kelas eksperimen maupun kelas kontrolnya. Ya, kalau di dalam soal ini kan dia hanya melihat di sini satu data mengenai usia guru. Nah, di situ kita akan lihat apakah dia distribusinya normal atau tidak. Ini sebenarnya adalah bagian dari penelitian. Mungkin penelitian sebenarnya adalah hubungan antara usia guru dengan misalnya dengan kemampuan mengajarnya atau yang lain ya. Nah, kita lihat untuk menentukan normalitasnya kita harus terlebih dahulu membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini tabel usianya seperti ini ya, bervariasi usianya, ada yang muda 16 tahun nih ada ya, mungkin ini yang muda sekali ditampung mungkin ini ya. Kan kemudian ada yang juga usianya di atas 47 ini ya. Nah, dari tabel ini kalian harus membuat tabel distribusi frekuensi. Langkahnya seperti biasa, kita menentukan jangkauan dulu dari data, kemudian tentukan banyaknya kelas dengan rumus Stargess, ya Stargess ini, kemudian menentukan panjang kelas, ya panjang kelas itu adalah rank atau jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas, ya. Nah, Ibu tidak akan menjelaskan lagi secara terperinci karena ini hanya mengulang untuk yang ini, ya.
Nah, ini langkah-langkahnya. Ya, jangkauannya ternyata 31, banyak kelasnya 7, panjang kelasnya 5. Nah, kita lihat nanti tabel distribusi frekuensinya seperti apa. Ya. Nah, ini ya tabelnya. Nah, setelah dari sini kalian cari dulu rata-rata dan variansi ya. Kalian sudah tahu bagaimana cara menentukan rata-rata, yaitu sigma XFI dibagi sigma FI. Ya, kemudian cari variansinya dan diperoleh nilainya seperti ini ya. Rata-ratanya itu 34 dan simpangan bakunya 7,03. Nah, kalian dari tabel distribusi frekuensi itu ambil hanya yang interval tepi kelas ya. Batas-batas kelas dikurangi setengah dan batas bawah dikurangi setengah dan batas atas ditambah setengah. Ini ya. Kita akan mencari nilai EI dari sini. Kalau OI itu adalah pengamatan yang muncul ya frekuensinya ya. Ini kan dari kita menentukan nilai usia yang jatuh di antara nilai ini ada 2 orang yang antara 19,5 sampai 24, 1 orang dan seterusnya sampai dia batas usia 49,5. Ini ada 3 orang. Nah, sampai di sini kalian harus mencari Z dulu ya. Z itu rumusnya ini, X dikurangi X bar dibagi S. Ini S sebenarnya ya, karena kita mengerjakannya di sampel, jadi bukan sigma. Kita pakai S ya. Nah, X-nya adalah ini, 14,5 yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan 19,5. Di sini 14,5 dikurangi, rata-rata kan kalian sudah tahu tadi berapa ya, 30 kalau tidak salah. Tadi dibagi sigmanya. Itu diperoleh nilai untuk Z1 yang sebelah kiri, kemudian Z2 sebelah kanan. Nah, PI ini adalah luas ya, luas yang berada di bawah tabel Z ya. Tabel Z, kalian nanti harus buka tabel Z, lihat nilai untuk peluang di bawah Z sama dengan min 2 sampai 77, kemudian di bawah Z sama dengan min 2,06. Nah, P ini adalah nilai selisih dari kedua luas tadi. Untuk interval yang pertama didapat 0,0169. Kemudian ini dikalikan dengan N-nya kan 40. Ya, ini hasilnya adalah 0,68. Nah, proses ini dilakukan seterusnya sampai bawah, sampai kelas yang interval yang ke-7. Kemudian setelah kalian mendapatkan tabel ini, kalian masukkan ke sini ya. Oke, ke rumus yang tadi ya, ke rumusnya. Ini di sini di slide ini Ibu hanya menjelaskan bagaimana cara menentukan EI untuk I-nya sama dengan 1 ya. Ini dijelaskan satu persatu. Untuk I yang lain kalian gunakan dengan cara yang sama ya. Kemudian kita masukkan ke rumus ya, ke rumus ini C kuadrat. Internetnya ini malah hilang gambarnya. Nah, ini ya C kuadrat. Kalian masukkan EI berapa, OI berapa. Nah, ini diperoleh hasilnya 33,576. Kemudian setelah kalian dapat ini namanya C kuadrat hitung ya. Kalian cari C kuadrat tabelnya ya. C kuadrat tabel kalian harus cari di internet ya, download saja. Kemudian ambil untuk taraf signifikansinya 0,05 ya, alfanya 0,05, derajat bebasnya adalah 1 ya. Nanti diperoleh nilainya itu 3,841. Nah, kalian bandingkan nanti C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. Dilihat di sini nih C kuadrat hitung ini lebih besar dari C kuadrat, tapi artinya bahwa H0-nya ditolak atau populasinya tidak berdistribusi normal. Artinya apa? Kalau tidak normal, artinya kalian tidak bisa menggunakan statistik parametrik di sini. Harus kalian cari statistik non parametrik ya. Jadi mungkin kalau ingin membandingkan ya harus menggunakan uji Mann-Whitney atau kalau ingin menghubungkan kalian bisa pakai uji mencari korelasi dengan Sperman-Rho ya. Itu. Tidak bisa menggunakan produk moment person, tidak bisa menggunakan uji T. Ya, sampai di sini
Sudah selesai materi kita tentang uji normalitas. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, waktunya sudah tinggal sedikit, silakan. Ya, masih ada waktu, tapi ya, kalau tidak ada, kita tutup. Kenapa? Karena kan kita belum punya PR nih. Minggu lalu kan kita baru UTS. Jadi kalian belum punya PR untuk dibahas pada hari ini. Ya. Kalau ada PR kan biasanya kita bahas